Selamat pagi adik-adik. Nah, ketemu lagi hari ini saya bersama dengan Romo Supri. Ya, selamat pagi saya Romo Supri. Oke, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Nah, sebelum memulai sekolah minggu kita, ayo kita mau menyanyikan satu lagu dan kita mau berdoa. Ya, kita akan berdoa bersama. Tapi sebelumnya kita nyanyi ya. Ayo. Ya, siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. pada hari ini. Pada pagi ini Pada pagi ini kami akan belajar bersama, kami akan belajar bersama, mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan sabda-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, berdoa bersama, berdoa bersama, mengucapkan segala syukur mengucapkan segala syukur dan permohonan kami. Sertailah kami ya Bapa, Sertailah kami ya Bapa selama acara pada hari ini. selama acara pada pagi hari ini. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan memulai pagi ini dengan berjalan-jalan bersama Yesus. Yuk! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, setelah kita berjalan-jalan bersama Yesus,
kita penuh dengan sukacita, betul kan Romo? Ya, betul, kita sukacita karena bersama Yesus selalu ada sukacita ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kira-kira dengan apa, Kakak? Nah, habis ini adik-adik duduk dulu, kita mau dengarkan Firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Pada minggu ini kita akan membaca dari Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Ya, bab ayat firmannya dari Injil Matius di Perjanjian Baru. Kemudian angka besarnya adik-adik cari angka 14. Kemudian angka kecilnya cari angka 22. Kak Sandi akan bacakan ya. Judul pada hari ini adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenang, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, selamat hari Minggu dan selamat pagi adik-adik. Tadi kan sudah pada dengar ya bacaan firman pada minggu ini. Tadi Matius bab berapa adik-adik? Lalu ayat berapa? Betul sekali, yaitu Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Tadi kan sudah dengar semua ya adik-adik dari Kak Sandi. Pasti dengerin semua tuh. Ya, pasti. Oke. Nah, sekarang Kak Aldo ingin mempertajam setajam silet. Waduh, udah kayak program televisi aja ya. Aduh, jangan sebut mereka. Akan memperdalam maksud dan pelajaran iman yang bisa dipetik dari bacaan Matius 14 ayat 22 sampai 33 tadi, yang membahas mengenai Yesus berjalan di atas air. Nah, adik-adik, sebelumnya awal-awal itu kenapa kok Yesus bisa berjalan di atas air? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa kok tiba-tiba Yesus berjalan di atas air itu karena apa? Betul sekali, karena para muridnya sedang berada di sebuah perahu. Nah, ceritanya ceritanya itu para murid Yesus ingin menyeberang
Lalu Yesus bilang, kalian duluan aja, nanti aku susul gitu ya, nanti guru susul. Nah, pada saat menyeberang itu, mereka kan naik perahu ya, menyeberang, tiba-tiba ada apa yuk? Ada perahu pasti karena mereka naik perahu. Nah, ada gelombang, ada ombak yang sangat deras dan juga angin topan. Jadi tahu kan angin topan? Angin yang sangat kencang, ya semacam itu ya, angin yang sangat kencang, sangat besar. Kalau adik mungkin bisa tertiup, ya bisa terbang nanti. Nah itu. Karena anginnya sangat besar itu, angin topan dan juga ombak yang sangat besar ya, kapalnya itu jadi terombang-ambing. Nah, kayak gempa bumi gitu, terombang-ambing, dan murid-murid Yesus ini mulai panik. Nah, oke. Setelah itu Yesus datang berjalan di atas air. Bayangkan ya adik-adik kalau di kolam renang ya, di bak mandi kan nggak mungkin kakinya napak di air kan, pasti kakinya napaknya di tanah kan, pasti kakinya pada menyentuh tanah semua. Tapi Tuhan Yesus ini dia kakinya menapak di atas air. Wih, pernah lihat Naruto ya? Naruto kan bisa lari di atas air kan? Nah, hampir mirip lah ya. Pokoknya kakinya itu di atas air dan nggak jatuh, nggak jebur gitu. Keren ya? Pasti tuh Tuhan Yesus keren. Oke, terus di ceritanya itu ya Tuhan Yesus berjalan di atas air karena kan nggak ada perahunya udah dipakai sama para muridnya. Dia berjalan di atas air menghampiri para muridnya. Para muridnya awalnya takut, wih hantu gitu. Kan nggak mungkin, kan Tuhan Yesus kan waktu itu masih menjadi manusia. Nggak mungkin manusia bisa jalan di atas air. Nah itu disebutnya hantu. Tapi Tuhan Yesus menenangkan mereka. Ini aku, tenang, ini aku. Nah terus yang buat menarik di cerita ini yaitu Petrus juga ingin berjalan di atas air. Nah, jadi dia kagum nih dengan Tuhan Yesus. Tapi aku bisa nggak kira-kira berjalan di atas air juga? Sehingga Petrus meminta kepada Tuhan Yesus untuk perintahlah aku untuk berjalan di atas air. Gitu. Oke, datanglah. Yesus bilang datanglah. Akhirnya Petrus datang ke Tuhan Yesus dan berjalan di atas air. Bisa berjalan di atas air juga seperti itu. Tapi lucunya di saat angin datang lagi, ya itu kan sudah reda anginnya. Saat angin datang lagi, pius. Nah, Petrus itu mulai bimbang, mulai takut. Aduh. Nah, akhirnya dia kejebur, biur. Nah, tenggelam. Nah, di sini kita dapat ambil kuncinya, adik-adik. Kita ambil intisarinya ya. Poinnya itu bahwa kalau sudah sekali percaya Tuhan Yesus, kita harus percaya terus. Nggak boleh bimbang, nggak boleh macet di tengah jalan. Masa Tuhan aku percaya ya awalnya, terus setelahnya aduh aku kok mulai nggak percaya, aku mulai gelisah ya. Tuhan ini benar-benar cinta sama adik-adik nggak, benar-benar cinta sama aku nggak ya? Kok nilaiku jelek ya, padahal nggak belajar, tapi ngomongnya aduh Tuhan ini benar membantu aku nggak ya? Nah itu nggak boleh. Kalau sekali percaya ya harus percaya terus ya. Tuh. Nah Tuhan Yesus langsung tanya dong. Nah, ditolong dulu, kejebur, tenggelam. Nah, ditolong dulu, diangkat, terus ditanya. Wahai kamu orang kurang percaya, kenapa kamu bimbang? Nah, langsung Petrus bilang, oke. Lalu Petrus langsung minta maaf kepada Yesus dan dia merasa bersalah karena sempat merasa bimbang dan sempat merasa tidak percaya lagi pada Tuhan Yesus. Nah, intisarinya dari bacaan Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini, kita kalau sekali percaya kita harus percaya terus kepada Tuhan Yesus. Jadi percayanya tuh nggak cukup sekali ya, tapi harus berulang-ulang kali sampai akhir hayat kita nanti kembali ke panggilan Bapa. Nah, kakak sekarang punya perumpamaan nih ya, sekilas mengenai perumpamaan yang menggambarkan bacaan pada minggu ini, yaitu adalah lidi. Nah, ibaratkan kepercayaan adik-adik itu seperti lidi ini, ya. Kepercayaan itu kan nggak hanya cukup diucapkan aku percaya, nah nggak hanya cukup diucapkan dengan berdoa aku percaya aja, tapi juga harus dengan perbuatan. Ibaratkan ini kepercayaan adik-adik masih banyak ya. Adik-adik
pertama dikasih model sama Tuhan. Ini, aku percaya. Oke, dikasih segini. Ada 5 ya. Nah, ini harus adik-adik pertahankan terus. Kalau misalkan adik-adik percaya Tuhan pertama, terus nanti ke gereja, aduh malas ke gereja, bilang 1, tinggal 4. Terus, aduh malas sekolah minggu, bilang 1 lagi. Tinggal berapa ini? 3. Nah, tinggal 3. Terus, aduh males baca kitab suci, bilang 1 lagi. 2. Terus lebih parah lagi, males berdoa, bilang 1. Tinggal 1. Nah, kalau tinggal 1 ini ya, ini kan akan semakin gampang untuk dipatahkan. Loh, patah. Nah, nggak boleh satu patah. Kalau sudah 1 gini susah adik-adik. Tapi bayangkan kalau misalkan adik-adik ke sekolah minggu, ikut misa, selalu berdoa, selalu baca kitab suci, ini masih utuh ya. Misalkan 4 ya, sama yang tadi ya, anggap ya ini 4. Kakak mau patahkan, susah kan? Loh, susah ya, karena banyak yang mendukung, banyak yang menopang adik-adik, yaitu iman ya. Ini iman, kepercayaan. Susah loh, mana bisa kakak, badan kakak sebesar ini loh, gak bisa matain loh. Nah, itu. Jadi kalau sudah percaya harus tetap percaya, nggak boleh bimbang ya. Terus kalau udah percaya terus menerus, pastinya juga dilakukan dengan perbuatan baik ya, seperti tadi itu ke gereja, terus juga baca kitab suci, ikut misa, berdoa. Nah, ini sekali adik-adik melakukan itu semua, maka akan selalu percaya terus pada Tuhan. Dan yang namanya setan, yang namanya iblis pasti susah membuat adik-adik tidak percaya pada Tuhan. Tapi kalau adik-adik seperti yang batang 1 ini ya, batang 1 ini yang tadi cuma tinggal 1 ya, terus gampang dipatahkan, adik-adik pasti berikutnya susah untuk kembali percaya pada Tuhan. Wah, dalam ya. Oke, jadi intisari dari bacaan hari ini, minggu ini adalah kalau sekali percaya harus tetap percaya, dan kalau sudah percaya itu harus diselingi dengan perbuatan-perbuatan nyata. Kalau memang percaya, membaca kitab suci, lalu juga berdoa, lalu juga pergi ke gereja, pergi ke sekolah minggu. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman ya. Kita dengar tadi bagaimana para murid ketakutan ketika banyak gelombang di dalam perahu. Tetapi Yesus datang menolong mereka. Lalu mereka bergembira. Mungkin kita punya banyak persoalan, kesulitan, ya, tapi percaya Tuhan selalu menepati janjinya untuk menolong kita. Ayo kita menyanyikan lagu ini.
berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Oke, cukup untuk sesi pendalaman firman pada minggu ini. Sebentar lagi kita akan mengerjakan aktivitas pada minggu ini yang akan dipimpin oleh Kak Peter. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dilakukan dan diamalkan dalam kegiatan sehari-hari ya adik-adik. Jangan cuma didengar, tapi juga dilakukan. Oke, sampai jumpa. Sampai bertemu lain kesempatan. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita kan sudah dengar firman. Tentang apa firmannya hari ini? Ya, betul, tentang Petrus yang berjalan di atas air. Jadi, hari ini kita akan membuat sebuah karya di mana Petrus akan berjalan di atas air. Apa yang kita butuhkan? Pertama-tama kita butuh 1 lembar kertas HVS. Kemudian 1 kertas buffalo. Buffalo putih ya. Kemudian buffalo coklat. Nah, ini satu semua. Kemudian tentu kita butuh gunting dan lem. Kemudian kita butuh cutter, spidol, 2 stik es krim. Nah, ini. Kemudian penggaris besi. Juga pensil warna untuk mewarnai. Nah, sekarang mari kita buat. Nah, sekarang adik ambil kertas buffalo putih, adik-adik. Ambil kertas buffalo putih, terus dilipat jadi 2. Terus dibuka. Oke. Terus yang bawah kita lipat sedikit, nggak usah sampai separuh, sedikit aja. Ini. Kira-kira ya hampir separuh sedikit lah. Gitu. Nah, setelah itu adik-adik gambar yang atas ini. Gambar dengan langit. Gambar langit. Jadi kasih awan, kasih matahari, kasih burung. Mau adik-adik kasih ikan terbang itu juga nggak apa-apa, terserah adik-adik. Sekreatif mungkin. Terus di sini yang kecil ini, ingat ya, bukan di sininya, tapi setelah dilipat. Nah, di sininya adik-adik gambar laut. Mau dikasih ikan juga nggak apa-apa, dikasih ikan hiu, ikan paus, ikan pari, gurami. Gurami enak dimakan ya, tapi gambar aja nggak apa-apa. Oke? Bentar ya, kakak gambar dulu. Nah, ini gambarannya kakak. Bagus kan? Nah, ini langitnya, ada burungnya, awannya. Yang ini lautnya. Nggak ada ikannya ya, ikannya tidur semua. Nah, sekarang kita ngapain? Kita gambar Petrus dan Yesus. Bentar ya, kakak gambar dulu. Gambarnya di mana? Di kertas HVS ini ya, gambar kurang lebih seginian. Berapa senti ya? Bentar ya, kakak gambar dulu, nanti kakak kasih tahu ukurannya. Nah, ini gambarannya. Ini sekitar 9 cm sampai 10 sentian. Ya, nih. Kalau nggak bisa gambar persis kayak gini nggak apa-apa, gambar orang aja. Yang penting nanti yang Yesus nanti dikasih kumis saja, yang Petrus biarin kayak gini, oke? Nah, terus kita ambil stik es krim. Es krim kita ambil 2 kan, kita pasangkan. Kita ambil lem juga, kita lem ya, Yesusnya, Petrusnya, sama stik es krimnya. Kalau nggak ada lem nggak apa-apa kalau mau diisolasi. Nih, kita tempel dulu Petrusnya sampai kepalanya ya kalau bisa. Ini sampai kepalanya ini. Ini kakak pakai kertas bekas supaya kita go green. Kita daur ulang kertas yang tidak dipakai. Nah, ini Petrus. Yesusnya juga sama. Kita lem di stik es krimnya. Yang banyak-banyak nanti rusak. Kita tempel di
tempel. Pastikan ketempel ya. Begini jadi deh Petrus dan Yesus. Setelah itu adik-adik ambil kertas, terus garis di ujungnya ini selebar 4 cm. Terus adik-adik potong. Ini ya, bentar ya, kakak potong. Terus kan. Nah, setelah itu kertas yang ini ambil yang tadi buffalo itu, terus kita tempel di sini. Tapi tempelnya cuma di ujungnya sama di ujungnya, terus atasnya itu kayak dilonggarin dikit sini. Jadi bukan nempel-pel, tapi nih kayak ada longgarnya dikit gitu, supaya nanti Petrusnya bisa jalan-jalan. Bentar ya, kakak lem dulu. Cukup di ujungnya saja ya, jangan di tengahnya. Tengahnya jangan dilem, nanti Petrusnya nggak bisa jalan. Terus nempelnya agak ke ujung ini, terus kasih jarak dikit, dinaikin dikit. Nah gini, ininya kayak gini. Nah ini akan ada jaraknya ini, nanti Petrusnya bisa masuk kayak gini. Nah bisa jalan. Oke, setelah itu kita perlu menyiapkan apa? Kita ambil buffalo warna coklat. Buffalo coklat kita ambil, terus kita buat garis di ujungnya. Ini sebesar 2 cm 2 cm. Atau mau 3 cm boleh, tapi nanti nutupin gambarnya. Jadi 2 cm aja cukup. Oke. Kita potong dulu ya. Nah, putuskan. Nah, setelah itu ini tuh kertas buffalo coklatnya kita minggirin dulu, shoo. Nah, terus ini tuh nanti buat merekatkan begini supaya bisa berdiri. Nah, gini. Jadi di sini ini 2 kertas coklat ini kita lipnya di sisi yang di ujung yang satu. Kalau misalnya ini depan ya, 2 ujung yang ini sama dibalik nanti. Jadi 1 sama dibalik 2. Ini ya, lem dulu. Satu-satu ya. Jadi yang depan kasih lem, kemudian dibalik. Ini kan yang depan. Nah, kita balik di sini. Satunya dikasih lem juga, sisi satunya. Cuman di ujung-ujung ya. Terus kita tempel. Nih di ujung. Ini kita tempel. Nutupin gambarannya dikit gak apa-apa. Oke. Terus satunya kita tempel di lepas. Tempel di sini sama di sini. Tempel, satunya juga sama, dilem, terus sisi satunya, terus ditempel. Nah, gini supaya nanti bisa begini, jadinya itu berdiri sini. Ini agak ke bawah ya, nempelnya itu agak di bawahnya ini supaya berdiri gitu. Oke, nah jadinya kayak gini. Nah terus kita balik, terus kita ambil cutter sama penggaris besi. Kita buat gores di cutter sedikit itu, dipotong di atasnya sini. Di atasnya lipetan ini naik dikit, nah itu kita cutter. Nggak usah jangan sampai putus ya, di tengahnya gitu. Ini kakak contohin. Di atasnya lipetan dikit, ya kan?
aja. Jadi ada bolong sedikit di sini. Nah, kayak gini. Nah, terus langkah berikutnya kita tempelkan Yesusnya dulu di sisi kanan. Ini kayak gini ya. Jadi ininya kita kasih lem, tempelkan di belakangnya ini. Nih. Kita kasih lem. Terus di belakangnya kertas ya. Yesus berjalan di atas air. Langkah berikutnya kita ambil lagi kertas buffalo coklat tadi. Terus kita buat garis selebar 6 cm dari kiri. Yang panjang ya, jangan gini. Kertasnya berdiri, terus ambil dari kiri 6 cm. Terus kita potong. Potong. Terus kita ambil yang kecil, ini, terus kita lipat bagi dua, dibagi dua. Setelah dibagi dua, jadi lem supaya dekat kuat gitu. Panjang aja, panjang nggak apa-apa, kirim semuanya. Nah, kita panjang ini. Oke, setelah dilem, nih kita lipat lagi jadi dua lagi, supaya lebih tipis, jadi nggak lebar-lebar sekali. Jadi dua lagi. Oke, terus kita lem lagi supaya kuat. Oke, kita lipat. Setelah dilem jadi ceketkan. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil petrusnya, kita tempelkan di belakangnya sampai hampir ke kepala gini. Nah, kita lem ya. Lemnya di sticknya aja, nggak apa-apa. Ini dari atas sampai bawah dilem. Terus kita tempelin ya, jangan di bawah tok ya, sampai atas ya. Nah, gini. Setelah sudah dekat, kita tekuk di bagian kakinya nih, di ekornya ini, ekor dari tik es krimnya kita tekuk gini. Terus berikutnya kita masukin ke sini. Kita ambil, terus ini kan ada kertasnya, masukin dulu. Nah, terus dilipat, terus masukin ke lubang yang tadi kita buat. Nah, masuk gini. Nah, petrusnya berjalan di atas air. Jadi begini deh. Terus kalau mau digerakin, belakangnya kita goyang-goyangin. Nih. Nah, jadinya terusnya bisa jalan di atas air. Wah, kelipat. Nah, gini. Jadi deh. Jangan lupa
Kalau sudah dibuat, difoto, terus kirim ke IG-nya pihak Kosapa ya, supaya kakak-kakak bisa lihat dan nanti bisa dipamerkan juga. Sampai jumpa di pihak berikutnya. Dadah. Nah, ini nanti hasil akhirnya. Nih, lihat, Petrusnya bisa bergerak ke kanan, jalan di atas air. Dibuat ya. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Masih semangat kan ya, masih pagi ini. Hari ini kakak akan bercerita tentang Santo Santa lagi, salah satu Santo Santa, yaitu siapa ya? Jadi ini adalah Santa yang pernah dikunjungi oleh Bunda Maria. Bunda Maria ibunya Tuhan Yesus. Ada yang tahu siapa kira-kira Santa siapa ini? Nah ya, benar sekali, Santa Elizabeth. Santa Elizabeth ini adalah perempuan yang berasal dari Yahudi. Nah, arti dari nama Santa Elizabeth sendiri adalah Tuhan adalah hidupku. Oke, adik-adik jangan lupa disiapkan Alkitabnya dulu ya, kakak kasih waktu. Nanti kita akan baca sama-sama Injil di dalam Alkitab. Kakak kasih waktu, disiapin dulu Alkitabnya. Oke, sudah kembali lagi semua? Sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, kembali lagi kakak akan bercerita tentang Santa Elizabeth ya. Jadi Santa Elizabeth ini adalah istrinya dari Bapak siapa? Bapak siapa ya? Iya benar sekali, Bapak Zakaria. Bapak Zakaria ini adalah seorang imam. Nah, imam itu adalah pelayan Tuhan di Bait Allah. Maka dari itu keluarganya Santa Elizabeth dan Zakaria ini adalah keluarga yang turut dengan perintah Tuhan. Nah, Elizabethnya sendiri ini adalah seorang wanita yang sangat saleh. Saleh itu maksudnya gimana, Kak? Jadi saleh itu maksudnya gini, taat akan perintah Tuhan, setia akan perintah Tuhan. Pokoknya melakukan semua tindakan sesuai dengan perintah Tuhan dan selalu berdoa setiap saat, tidak pernah sedikit pun lupa ataupun lalai dengan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Seperti itu. Mereka ini adalah sepasang suami istri yang tinggal di Yudea. Nah, adik-adik kalau pernah tahu, Santa Elizabeth ini kan juga diberitakan bahwa dia adalah wanita yang yang mandul. Artinya mandul itu apa? Mandul itu tidak bisa mengandung, tidak bisa memiliki seorang anak. Nah, selain mandul, Santa Elizabeth dan Zakaria ini juga di waktu itu usianya sudah cukup tua ya. Mungkin kitaran kakek nenek kita ya, mak engkong kita ya. Kalau misalnya sudah tua gitu kan, sedikit kemungkinan untuk bisa mengandung. Dan juga Santa Elizabeth ini kan dikatakan bahwa dia mandul. Nah, kalau pada waktu di zamannya mereka, di zamannya Santa Elizabeth itu, di waktu yang lama sekali ya, kalau ada seorang yang nggak bisa punya anak, itu mereka direndahkan. Artinya direndahkan itu seperti nggak dihargai gitu loh, dianggap seorang yang berdosa, seorang yang ya gimana ya, yang nggak baik gitulah pada saat itu ya adik-adik. Tapi si Santa Elizabeth ini tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak pernah merasa kecewa karena tidak bisa hamil, tidak bisa punya anak, tidak bisa mengandung. Santa Elizabeth ini tidak pernah kecewa dengan Tuhan, melainkan dia tetap setia pada Tuhan, tetap melakukan kewajiban dan
tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan, yaitu menaati perintah Tuhan, berdoa selalu, setia, tidak pernah sedikit pun terlintas di dalam dirinya Santa Elizabeth ia ingin marah atau ingin kecewa ke Tuhan, enggak sama sekali. Nah, karena setianya Elizabeth ini ada anugerah dari Tuhan. Apa ya anugerahnya? Kita sering dengar kok ceritanya tentang Santa Elizabeth dan Zakaria. Nah, benar sekali. Jadi suatu hari si Bapak Zakaria ini didatangi oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabrielnya datang. Malaikat Gabrielnya bilang bahwa istrimu itu sedang mengandung dan kamu harus menamai anakmu itu siapa? Iya, benar sekali, Yohanes. Jadi ini adalah bapak ibunya Yohanes Pembaptis. Nah, ketika pada saat Santa Elizabeth ini mengandung, nah ini ayo kita siapkan Alkitabnya ya, ada Alkitabnya, kita buka ya. Lukas 1 ayat 42 sampai 45. Lukas 1 ayat 42 sampai 45. Nah, tadi kakak kan bercerita tentang Santa Elizabeth sudah hamil ya. Pada saat Santa Elizabeth hamil ini, kedatangan seorang tamu. Siapa ya? Yang tadi kakak bilang di awal-awal. Iya benar, Bunda Maria, ibunya Tuhan Yesus. Nah, di Lukas 1 ayat 42, kakak bacain ya. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, itu adalah respon yang diberikan oleh Santa Elizabeth ketika Bunda Maria datang mengunjungi Santa Elizabeth. Begitu bahagianya dan begitu ungkapan yang dikatakan oleh Santa Elizabeth. Nah, ungkapan yang dikatakan oleh Santa Elizabeth inilah yang akhirnya menjadi dasar dari doa Salam Maria. Jadi dasar dari doa Salam Maria apa? Salam Maria itu karena dari sini tadi. Nah, adik-adik, untuk kelanjutan kisah dari Santa Elizabeth sendiri tidak bisa bahkan tidak ditemukan lagi kisahnya setelah Santa Elizabeth melahirkan Yohanes, karena pada saat itu ada pembantaian besar-besaran pada saat pada zamannya Herodes. Jadi Bapak Zakaria ini menyembunyikan keberadaan Santa Elizabeth dan anaknya Yohanes kecil. Jadi pada saat itu sudah tidak ada lagi cerita tentang Santa Elizabeth karena si Bapak Zakaria, suaminya ini menyembunyikan keberadaan mereka. Begitu, hati-hati. Nah, sikap apa yang harus kita contoh dari seorang Santa Elizabeth adalah kesetiaannya kepada Tuhan, walaupun hanya orang-orang di sekitarnya merendahkan dirinya, merendahkan keluarganya, tapi dia tetap setia. Nah, itu adik-adik kita harus mengikuti bagaimana cara Santa Elizabeth ini begitu setianya kepada Tuhan kita. Nah, adik-adik, di dalam Injil Lukas 1 ayat 6, menurut Santo Lukas,
keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi ini adalah Santa Elizabeth dan Zakaria. Menurut Santo Lukas, mereka berdua adalah santa yang spesial, benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, adik-adik, inilah tadi cerita dari Santa Elizabeth. Kalau di gereja kita ada ya wilayah E, berarti itu Elizabeth. Nah, ini tadi cerita tentang Santa Elizabeth. Semoga nanti kita semua, kakak dan adik-adik semua bisa meneladani sikap dan ketaatan, kesetiaan dari Santa Elizabeth. Oke? Selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sepanjang sekolah minggu ini. Terima kasih ya Yesus, Terima kasih ya Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memuji Engkau. Biarlah Tuhan Yesus yang membimbing kami setiap hari-hari kami dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, khususnya adik-adik di rumah, belajarnya dan seluruh hidupnya senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita udah selesai adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah.